Selamat datang di penjelajahan hari ini tentang bagaimana petani Tiongkok memanen rebung di pegunungan. Rebung merupakan makanan pokok dalam masakan Tiongkok dan juga merupakan simbol musim semi dan pembaruan. Rebung tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi. Dalam video ini kami akan mengajak Anda melalui proses pemanenan dan pengolahan rebung yang cermat dari pegunungan terjal tempat rebung tumbuh, hingga produk akhir yang dikemas. Perjalanan dimulai dari pegunungan tinggi, di mana hutan bambu membentang sejauh mata memandang. Hutan-hutan ini merupakan rumah bagi harta karun rebung yang tersembunyi di bawah tanah. Petani yang telah melakukan ini selama beberapa generasi tahu persis di mana harus mencari. Mereka menggunakan alat khusus yang dirancang khusus untuk tugas ini. Dengan mata yang tajam, mereka memindai tanah hutan untuk mencari tanda-tanda bahwa rebung siap dipanen. Gundukan tanah yang baru terbentuk atau retakan kecil di tanah menunjukkan bahwa rebung muda mendorong jalannya ke atas dari dalam tanah. Petani menggali dengan hati-hati di sekitar tempat-tempat ini, memastikan mereka tidak merusak tunas-tunas halus di bawahnya. Mereka kemudian menggunakan alat tajam untuk memotong saluran dari dasarnya. Menampakkan saluran bambu putih yang lembut tersembunyi di bawah tanah. Setiap tunas dipanen dengan presisi dan hati-hati. Memastikan tanaman tidak rusak dan dapat terus tumbuh. Setelah dipanen, mereka ditempatkan dimuat ke gerobak kecil. Petani kemudian berjalan menuruni gunung, membawa saluran ke fasilitas pengolahan. Perjalanan turun seringkali curam dan berbahaya. Di fasilitas pemrosesan, rebung diturunkan ke sabuk konveyor, di mana mereka memulai transformasinya dari rebung mentah menjadi produk lezat yang dinikmati banyak orang. Langkah pertama dalam pemrosesan adalah membersihkan rebung secara menyeluruh. Rebung dicuci dalam tangki air besar untuk menghilangkan kotoran atau serpihan yang menempel pada rebung. Langkah ini penting karena memastikan rebung bersih dan siap untuk tahap pemrosesan berikutnya. Setelah rebung dibersihkan, rebung disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Rebung yang lebih besar dan matang disisihkan untuk penggunaan yang berbeda, sementara yang masih muda
Rebung disiapkan untuk segera pemrosesan. Langkah berikutnya adalah mengukus rebung. Pengukusan membantu melunakkan rebung dan membuatnya lebih mudah untuk menghilangkan lapisan luar yang keras. Rebung ditempatkan dalam kukusan besar, di mana mereka dimasak sampai empuk. Setelah dikukus, lalu dipindahkan ke sabuk konveyor lain, di mana mesin khusus dengan lembut menghilangkan lapisan luar yang keras. Mesin ini dirancang untuk mengupas kulit luar, tanpa merusak rebung yang lembut di dalam kulit. Rebung kemudian diperiksa oleh pekerja yang memotong bagian keras, hanya menyisakan bagian inti yang manis dan lembut. Langkah selanjutnya adalah memotong rebung menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan. Setelah dipotong lalu, rebung siap untuk dikemas. Dimasukkan ke dalam kantong atau wadah kecil, yang kemudian disegel untuk menjaga kesegarannya. Rebung yang dikemas ini kemudian siap untuk dikirim ke pasar. Di seluruh Tiongkok, rebung adalah bahan yang serbaguna, yang dapat digunakan dalam berbagai macam hidangan. Tetapi apa yang terjadi ketika rebung melimpah, dan bagaimana petani memastikan agar tidak terbuang sia-sia? Jawabannya terletak pada cara pengolahan pengeringan rebung. Metode pengawetan tradisional ini memungkinkan rebung disimpan dalam jangka waktu lama, tanpa rusak. Mari kita telusuri bagaimana seorang petani mengubah rebung segar menjadi rebung kering. Pertama-tama petani memilih yang paling segar, rebung paling empuk untuk dikeringkan. Rebung ini dikupas dan dibersihkan dengan hati-hati. Sama seperti saat di fasilitas pemrosesan. Langkah selanjutnya adalah memotong rebung menjadi potongan-potongan yang seragam. Memastikan rebung mengering secara merata setelah dipotong. Rebung direbus dalam panci besar berisi air. Perebusan membantu melunakkan rebung lebih lanjut dan membuatnya lebih mudah ditangani selama pemrosesan pengeringan. Setelah dingin, dipisahkan dengan hati-hati menjadi potongan tipis atau potongan yang lebih kecil tergantung bagaimana akan digunakan. Potongan tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari. Setelah benar-benar kering, rebung dikemas dalam kantong atau wadah, siap disimpan. Rebung kering dapat bertahan hingga 1 atau 2 tahun tanpa rusak sehingga menjadikannya sumber daya yang berharga. Selama musim dingin, rebung sering digunakan dijadikan semur atau hidangan yang direbus. Di mana kandungan airnya yang dalam dan rasa tanah menambah kekayaan pada makanan.
Rebung kering merupakan bahan serbaguna dan praktis yang memungkinkan orang menikmati rasa rebung segar, bahkan saat sedang tidak musim. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini untuk menemukan cara petani rebung memanen dan mengolah rebung. Kami harap Anda menikmati mempelajari praktik tradisional ini, dan Anda akan terus menjelajahi kekayaan alam untuk pertanian bersama kami.